Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Keislaman Umar memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Umar bin Khattab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau yang dalam kisah lainnya diceritakan sebagai Abu Lu'lu'ah. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukkannya Persia oleh pasukan Muslim. Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ashi bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Setelah menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi dua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Oleh karena itu, Utsman mendapatkan julukan Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau juga mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara atau pengadilan, karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid pada saat itu. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Beliau membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Selain itu, pada masa kekhalifahan Utsman, dilakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi menjadi pemimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia dibunuh oleh salah seorang dari pengepung rumahnya itu hingga meninggal. Wafatnya Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan oleh Rasulullah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahan Ali disebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antar kaum muslimin setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Hingga pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib wafat ditikam oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun di dalam Masjid Kufah dikala Ali sedang sholat subuh.